Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pada dasarnya orang ini punya keinginan baik. Dia mau mencari bagaimana dia bisa mencapai kehidupan kekal itu. Maka dia datang kepada Yesus dan bertanya. Kemudian Yesus menjawabnya, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik." Sekali lagi, hanya satu yang baik. "Jika engkau ingin masuk dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah." Jika kita ingin sampai pada kehidupan kekal, kita harus mengikuti semua perintah-perintah Allah. Karena semua perintah Allah menuntun kita masuk ke dalam kebahagiaan di surga. Ketika kita mengabaikan perintah Allah, kita jatuh dalam dosa. Semakin kita jatuh dalam dosa, maka kita susah untuk masuk ke dalam kebahagiaan di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian Yesus menjelaskan perintah-perintah mana yang harus dilakukan oleh anak yang datang kepada dia ini. Perintah-perintah apa yang bisa dia lakukan untuk masuk dalam kebahagiaan di surga, kehidupan kekal. Lalu dia berkata, "Tuhan, saya sudah melakukan itu semua. Apalagi yang masih kurang?" Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau memperoleh harta di surga." Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa semua yang kita miliki di dunia ini hanya titipan. Itu berkat dari Tuhan yang kita terima, yang harus kita kembalikan kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita diajak untuk tidak terikat pada apapun, tapi berani melepaskan, terutama hal-hal yang membawa kita, keinginan-keinginan yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Apa itu? Iri hati, kemarahan, kebencian, percabulan, dan masih banyak hal-hal duniawi yang kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Maka Tuhan menghendaki sekali lagi yang harus kita ingat hari ini,
berani untuk melepaskan segala kelekatan itu. Kemudian datang, ikutilah aku. Pemuda tadi yang datang kepada Yesus banyak hartanya, sehingga dia ragu-ragu untuk meninggalkan. Dia pergi dengan hati yang sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia ini, tidak akan kita bawa kelak ketika kita mati. Kita akan meninggalkan semua itu di bumi ini. Maka gunakan harta yang ada untuk berbuat baik. Sekali lagi, lepaskan agar engkau bahagia dalam hidup. Dunia ini cuma sementara, kita cuma mampir sejenak. Kita akan kembali kepada Bapa di surga. Dan kita harus melakukan kebaikan terus dalam dunia ini, agar kebaikan kembali menjadi berkat bagi hidup kita. Tuhan mengasihi Anda. Siapapun Anda, Dia terus mengasihi engkau. Maka mari kita berjuang untuk setia seperti Dia setia dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak yang sedang menderita sakit dimanapun mereka, apapun bentuk penyakit mereka Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, mengalir dalam setiap organ tubuh anak-anak yang sedang sakit saat ini. Berikan mereka rahmat kesembuhan Tuhan. Berkatilah juga keluarga-keluarga yang mendampingi mereka dengan rahmat kesabaran dan keyakinan bahwa Engkau Allah yang ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dampingi mereka. Berikan mereka semangat untuk berjuang. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.